karena ini adalah ayam kampung, jadi masaknya itu agak lama ya teman-teman. Sebetulnya ini adalah blender bekas punya majikan saya yang sudah tidak terpakai, mau dibuang. Saya mau unboxing ini teman-teman. Ini saya beli uang dari Hongpao tahun ini. Halo, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau masak xiangku citang, sup ayam yang pakai jamur kering buat anak saya ya. Anak majikan saya, teman-teman, maaf salah. Di sini saya sudah siapkan bahan dan bumbunya. Saya pakai ayam kampung ya teman-teman, yang sudah dipotong seperti ini, gede-gede tapi ya. Terus ada jamur kering yang sudah saya rendam pakai air panas. Sebelum direndam bentuknya seperti ini. Sama jahe. Pertama, biasanya ayamnya saya rebus dulu sebentar atau diuleni dulu pakai air panas juga boleh. Rebus ayamnya jangan terlalu lama, kira-kira ayamnya sampai berubah warna saja seperti ini. Kemudian angkat dan cuci lagi menggunakan air yang bersih. Kemudian untuk jahenya saya potong tipis-tipis. Kalau jahe secukupnya saja. Seperti ini ya teman-teman. Sedangkan untuk jamurnya, karena menurut saya ini jamurnya terlalu besar, saya mau potong menjadi 2. Tapi kalau misalnya mau utuh juga boleh ya. Setelah itu saya mau masak ayamnya ya. Tadi saya sudah merebus air, ini airnya sudah mendidih, saya masukkan ayamnya. Saya pakai airnya sedikit dulu, kalau misalnya nanti kurang gampang ditambahi. Saya masukkan jahe. Jamur kering. Setelah itu saya masak pakai api sedang sampai daging ayamnya ini benar-benar empuk. Karena ini adalah ayam kampung, jadi masaknya itu agak lama ya teman-teman. Kemudian nanti saya juga mau menambahkan miche. Miche ini adalah beras yang dicampur dengan darah ayam. Darah ayam ini yang saya masak, karena ini miche yang bikin itu nenek dari anak majikan saya. Kalau untuk
Itu mayoji misehnya ini biasanya digoreng, tapi untuk kali ini tidak saya goreng ya. Keras teman-teman. Potongnya besar-besar. Gini aja ya. Sambil nunggu ayamnya empuk, saya mau unboxing ini teman-teman. Kemarin saya minta tolong ke majikan saya, minta pesenin belikan memory card. Ini saya beli memory card, uang dari Hongpao tahun ini buat beli memory card ya. Di unboxing baru datang. Saya beli di Momo Shop. Kalau beli di Momo Shop itu, momonya Taiwan. Kalau di sana, kalau misalnya barangnya kirimnya salah atau tidak sesuai dengan pesanan kita, atau mungkin kalau misalnya beli baju, bajunya juga kekecilan atau terlalu besar, atau beli sepatu yang kurang pas, itu bisa dituker. Bisa juga kembali uang teman-teman. Tuh, saya beli memory card ini yang 512 GB. Bisa untuk kamera, bisa juga untuk handphone. Harganya 2.499. Saya itu sengaja beli memorinya yang agak gede supaya lebih awet dan ada ruang di tengah-tengah. Kalau misalnya handphone saya atau kamera saya itu sudah ada video, tetap masih bisa jalan ya, dengan cepat maksudnya ya. Yang saya gunakan sekarang ini yang 128 GB. Terkadang kalau sudah terlalu banyak video di dalamnya, HP saya jadi lambat. Kalau pakai ini kan mending. Beliau bilang katanya seperti itu, masih ada ruang untuk muter, jadi masih tetap bisa cepat. Waktu itu saya pernah bilang uang Hongpao saya mau buat beli mic, kalau enggak memory card. Tapi kalau misalnya saya mau beli mic, kemarin saya lihat harganya itu uang saya kurang karena 5.000 lebih, jadi saya gunakan untuk beli memory card dulu. Micnya kapan-kapan lagi, nabung dulu ya teman-teman, micnya mahal. Ini aja dapat ini juga sudah seneng. Menurut saya ini adalah barang yang penting, jadi saya harus beli. Nggak di sini, nggak di Indonesia, mungkin suatu saat juga saya akan membutuhkan ini. Jadi mumpung ada uang, saya gunakan beli yang terpenting dulu. Mudah-mudahan awet, tahan lama, terus mudah-mudahan juga saya punya banyak waktu untuk bikin video supaya saya bisa menghibur kalian semuanya, dan kedepannya semakin lancar, dan pokoknya doa terbaik buat saya ya, pokoknya semakin semuanya ya. Oke, sup saya belum matang, lama. Kemarin banyak sekali yang tanya pas waktu saya bikin video blender bumbu, saya itu pakai blender apa. Saya menggunakan blender ini ya teman-teman. Di sini ada dua, ini punya majikan, ini punya saya, dan mereknya itu saya nggak tahu karena di sini tulisannya bahasa Cina atau bahasa pager ya, tulisan pager. Saya nggak mudeng, nggak ada tulisan bahasa Inggrisnya. Sebetulnya ini adalah blender bekas punya majikan saya yang sudah tidak terpakai, mau dibuang. Terus saya gunakan untuk prenti blender bumbu. Daripada saya beli yang baru, lebih baik saya gunakan ini. Ini juga masih tajam, masih bagus, masih bisa jalan. Biasanya mereka gunakan blender ini untuk ngejus buah, tapi kalau saya buat blender bumbu-bumbu. Kalau misalnya saya lagi bikin bumbu yang agak banyak karena cobek saya terlalu kecil, saya menggunakan ini. Kalau di Shopee harganya kalau nggak salah ya 800 berapa gitu ente. Mungkin di Indonesia juga ada, cuma mereknya itu saya nggak tahu ya teman-teman.
saya pakai blender ini. Walaupun blender bekas, tapi menurut saya ya berguna lah ya, sangat membantu. Lumayan daripada beli ngirit lah, ngirit. Lagian kalau misalnya saya beli mau dibawa pulang ke Indonesia juga kan, di Indonesia itu nggak bisa dipakai karena kekuatan listrik Taiwan sama listriknya Indonesia nggak sama, itu nggak sama, beda. Jadi kalau misalnya saya beli alat seperti ini yang pakai listrik itu nggak ada gunanya di Indonesia, kecuali kalau misalnya diganti colokannya. Mungkin ya, saya itu kurang paham. Oke, saya pakai blender bekas punya majikan ya teman-teman, mereknya saya nggak tahu karena di sini tulisannya pakai huruf pager. Oke. Nah, ini ayamnya sudah saya rebus kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Tadi kan saya bilang karena ini ayamnya ayam kampung, jadi agak lama memang. Kurang lebih sudah agak empuk lah ya. Saya masukkan mise. Saya rebus lagi sampai misenya ini empuk mateng. Ini kira-kira misenya sudah matang ya teman-teman. Tuh, ayamnya juga sudah empuk ya. Terus saya tambahkan garam sedikit sama penyedap sedikit dulu, soalnya biasanya rasa ayamnya ini sudah manis ya, gurih lah. Kalau misalnya ada yang mau coba masak ayam seperti ini, bisa juga air rendaman siangku ditambahkan ke dalam sedikit, tapi untuk kali ini saya tidak menambahkan ya teman-teman. Sudah mateng. Cek rasa, kalau misalnya rasanya sudah pas, sudah oke, boleh disajikan. Apinya jangan lupa dimatikan ya teman-teman, bahaya kalau nggak dimatikan, nanti gosong. Ini sudah matang. Oke, saya masaknya sudah selesai. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye. Selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil dan enak. Mudah-mudahan juga majikan kalian suka ya teman-teman.